minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Warrahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini. Bersama kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati pula kita memohon kepada Allah sebagaimana doa yang telah kita hantarkan. Memohon kepada Allah semoga Allah menganugerahkan untuk kita semuanya hati yang lapang, bening, bersih serta tulus dan ikhlas. Terutama di dalam bersama-sama kita mengawali acara ngaji bareng online pada pagi hari ini. Agar dengan segala ketulus ikhlasan hati itu pula kita sepenuh hati menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah kita diberikan lagi kesempatan untuk dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini, yang sejatinya Allah selalu hadirkan ujian untuk kita semuanya. Apakah ujian tersebut berupa kenikmatan yang agar kita tidak larut di dalamnya sehingga sampai kita lupa diri, melainkan di dalam kenikmatan yang Allah berikan terhantarkan rasa syukur tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan semuanya itu hanya berasal dari Allah. Begitupun sebaliknya ketika kita berada di dalam kedukaan ataupun permasalahan di dalam kehidupan ini. Sejatinya permasalahan yang dihadapi tidak hanya oleh kita, tetapi coba kita menelisik. Tidak ada orang yang berada di seputar kita yang tidak ada permasalahan di dalam kehidupannya. Namun disinilah boleh jadi terletak perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Ada yang menyikapi permasalahan dengan kearifan, namun ada pula boleh jadi, atau kita pun pernah mengalaminya, ketika permasalahan itu ada dan melanda, tidak siap kita sehingga tidak ada penyikapan terbaik yang bisa kita berikan. Miskin daripada kesabaran dan keikhlasan menghadapi ujian itu. Maka tiada lain Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Sejatinya di dalam setiap apapun yang Allah sajikan di dalam kehidupan kita, hanyalah merupakan ekspresi kasih sayang yang tidak terbatas dari Allah untuk kita. Tentunya dalam hal ini, bagaimana Allah telah menuntun dan mengajarkan kepada kita bahwa betapa pentingnya landasan keimanan, landasan tauhid itu sendiri. Ketika kita meyakini bahwa kita tidak hanya diciptakan oleh Allah, tetapi Allah Maha bertanggung jawab, Allah Maha memelihara. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka sesungguhnya di balik setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, dan ketika kita berupaya untuk menghadirkan cara penyikapan yang terbaik,
dihantarkan melalui doa-doa dan permohonan pertolongan serta kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah sesungguhnya melalui apa yang kita dapat, yang kita anggap sebagai ujian, itu akan menghantarkan kita kepada kualitas serta tingkat keimanan dan ketakwaan yang lebih tinggi lagi di hadapan Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha suci Allah daripada membohongi kita. Dan Allah telah menyampaikan dan menegaskan untuk kita, fa inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya bersama satu kesulitan itu Allah hadirkan begitu banyak kemudahannya. Wa inna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama satu kesulitan itu Allah hadirkan begitu banyak kemudahan di dalam kehidupan ini. Semoga kita pun diberikan keistiqomahan untuk meyakini akan kebenaran dari apa yang Allah sampaikan kepada kita, bahwa innallaha ma'as sabirin, bahwa Allah akan menyertai orang yang sabar. Sabar untuk selalu menghadirkan cara penyikapan terbaik. Tidak terburu-buru di dalam mengambil sikap ataupun melakukan sesuatu, dan termasuk di dalam mengatakan sesuatu, melainkan melalui proses difikirkan dan direnungkan terlebih dahulu. Apakah ucapan yang dikeluarkan adalah ucapan yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah, ataukah ucapan yang dikeluarkan hanyalah sekedar merupakan ekspresi daripada emosi semata. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang kita ucapkan melainkan sesuatu yang akan ringan di dalam pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disampaikan nasihat-nasihat yang luar biasa. Menyampaikan ucapan seperti halnya kita melepas busur panah itu. Ketika kita memperhatikan pemanah-pemanah yang baik, tidak akan pernah melepaskan anak panahnya, melainkan setelah tahu persis di manakah titik sasaran yang ditujunya, bagaimana kuda-kuda terbaik, dan bagaimana cara berdiri terbaik, serta menarik yang terbaik, agar anak panah itu meluncur dengan kencang dan derasnya mencapai titik tujuan itu. Namun di dalam prakteknya, tidak semuanya akan mencapai papan tujuan itu sendiri. Banyak sekali faktor-faktor yang berada di dalam mempengaruhi kualitas pencapaian daripada hasil panah itu sendiri. Tidak hanya faktor luar, namun utamanya adalah faktor yang terdapat di dalam diri sendiri. Maka bisa dibayangkan bahwa dengan segala kesungguhan pun, tidak selalu anak panah itu mencapai titik tujuannya. Bisa melenceng ke kanan, bisa melenceng ke kiri, dan bisa pula mengenai orang. Yang tentunya tidak akan pernah dibayangkan bahwa hal itu akan mengena seseorang. Namun di dalam prakteknya bisa demikianlah terjadi. Maka apalagi kalau seandainya melepaskan anak panah melalui busurnya tanpa ada persiapan dan tanpa arah sama sekali, maka bisa dipastikan bukan papan tujuan yang sampai, tetapi akan mengena kepada titik yang tidak pernah diduga sama sekali. Maka begitu pula dengan ucapan kita. Ucapan kita, sebaik apapun ucapan kita, boleh jadi ada situasi dan kondisi pada diri kita sendiri ataupun orang yang menerimanya, belum tentu hal itu bisa pas dengan sasarannya. Maka dari itu tiada lain Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita berusaha semaksimal mungkin menata agar apa-apa yang kita ucapkan senantiasa merupakan sesuatu hal yang baik. Terutama yang perlu kita lakukan terhadap orang-orang yang berada di seputar kita sendiri, kepada suami atau istri, dan kepada anak-anak, menantu, dan cucu kita semuanya. Sehingga mudah-mudahan dengan kualitas yang terukur dan terencana dengan baik, maka mudah-mudahan akan efektif pula di dalam komunikasi yang kita hantarkan. Melalui apa yang kita laksanakan setiap pagi seperti ini tentunya, kita pun menyadari bahwa tidak akan berada kita di dalam himpunan bersama-sama kita menelusuri setiap huruf kata dan ayat ini, melainkan Allah Al-Jami, Allah yang maha menghimpun dan Allah mengumpulkan kita semuanya. Betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk melaksanakan segala sesuatu yang apabila kita sudah melaluinya, bahagia rasanya hati ini bahwa
kita telah dapat melewati dan melalui hari-hari di mana kita mengawalinya dengan menelusuri, dengan membaca, melantunkan, menyimak, dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran ini. Meskipun dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada pada setiap diri kita semuanya, namun kita yakin bahwa setiap kita melangkah menuju kepada Allah, maka Allah akan menyambut kita. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ketika seseorang itu berupaya mendekat kepada Allah, satu jengkal langkah kita, satu jengkal upaya yang kita lakukan, maka Allah akan mendekat kepada kita satu hasta. Ketika kita mendekat kepada Allah satu hasta, maka Allah akan mendekat kepada kita satu depa. Dan ketika kita berjalan menuju Allah, maka Allah pun akan berlari menyongsong kita. Maka sepenuhnya kita hantarkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa atas apa yang kita lakukan dalam rahmat Allah, setiap pagi kita menelusuri pesan-pesan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran ini, semoga Allah pun membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, maghfirah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Semoga apa yang kita lakukan ini benar-benar menjadi ikhtiar dan upaya kita untuk menjadikannya sebagai langkah pertama dan utama kita mengawali langkah-langkah kehidupan yang insya Allah kita akan laksanakan pada hari ini dan esok. Dan semoga Allah membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayahnya. Serta kita semua pun diberikan keistiqomahan untuk menjadikan seluruh petunjuk yang Allah berikan kepada kita semuanya sebagai lentera penerang jalan bagi kita semuanya, menelusuri perjalanan kehidupan ke depan agar kita benar-benar dapat menelusuri jalan yang lurus, jalan yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Semoga kita diberikan petunjuk jalan yang lurus dan kita pun beristiqomah untuk menelusuri jalan yang lurus itu. Sampai dengan pada hari di mana kita tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini, ketika tiba perjanjian itu. Ketika Allah harus memanggil kita dan ketika kita harus kembali kepada Allah. Semoga pada saat itu kita dikembalikan dalam keadaan terbaik, dalam keadaan Allah ridho, dan kita pun sukacita kembali kepada Allah. Dan semoga Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan Allah terima seluruh amal kita, sehingga hanya kebahagiaan yang Allah berikan bagi kita semuanya dalam naungan rahmat, barakah, dan ridhonya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Dan semoga kita pun diberikan kepiawaian, Bapak dan Ibu. Tidak hanya kita merancang segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kebahagiaan kita di hari depan dalam perjalanan kehidupan kita dunia. Namun yang lebih utama lagi, semoga Allah berikan keistiqomahan bagi kita semuanya. Sukacita kita, antusias kita di dalam menyiapkan segala sesuatu yang sebagai penghantar kebahagiaan kita dalam kehidupan abadi, kehidupan akhirat nanti dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan, kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya. Begitu dicintai oleh sahabat-sahabatnya dan keluarganya, dan diikuti dengan seksama oleh para pengikutnya, dan bahkan disegani pula meskipun oleh orang-orang yang membencinya. Nah, di dalam upaya dan ikhtiar kita untuk dapat mengikuti perintah Allah yang telah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diteruskan kepada kita semuanya, di dalam pelaksanaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah SAW, Allah telah menyampaikan kepada Rasulullah untuk mengatakan kepada kita semuanya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, wahai Muhammad, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Pada ayat yang sama Allah pun menjanjikan bahwa ketika kita bisa mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah pun akan mencintai kita, membukakan pintu rahmatnya untuk kita, dan Allah pun akan membukakan pintu ampunan bagi kita semuanya. Dan tidak akan mungkin kita bisa mengikuti secara seksama atas apa yang telah dihadirkan oleh Rasulullah SAW tanpa berbekalkan cinta kepadanya.
Maka dari itulah Bapak dan Ibu, kita berjuang menggapai cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga dalam setiap tarikan nafas kita, dalam setiap langkah perjalanan kehidupan yang kita jalani, semoga Allah terus hadirkan kadar cinta yang terus bertambah. Dikarenakan dengan berbekalkan cinta itulah baru bisa seksama kita di dalam mengikuti dan melaksanakan keteladanan yang telah diwariskan untuk kita semua. Maka di dalam ikhtiar menjemput cinta itulah kita pun memohon kepada Allah semoga kita diberikan keistiqomahan untuk dapat menelusuri, mempelajari dan memahami bahwa bagaimana pada sisi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihadirkan hanyalah keteladanan semata. Maka pada pagi hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin sekali menyampaikan pesan-pesan dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam interaksinya, dalam segala sesuatu yang dilakukannya kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, dan diajarkan hal ini kepada sahabatnya. Dan melalui mata rantai para perawi hadis sampailah kepada kita semuanya bahwa bagaimana dalam akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memperlakukan secara adil pada diri anak-anaknya, pada cucu-cucunya, dan bahkan dihantarkannya pesan-pesan untuk menerapkan keadilan kepada keturunan itu melalui sahabat-sahabatnya. Maka dalam riwayatnya, melalui Imam Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bahwasanya bapaknya, ayahnya membawanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian ayahandanya berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya aku telah memberikan budakku kepada anakku ini. Bahwa ayahandanya mengatakan kepada Rasulullah bahwa ia telah menghadiahkan untuk putranya tersebut yang meriwayatkan melalui hadis ini, bahwa ia telah memberikan seorang hamba sahaya, seorang budak untuk putranya tersebut. Namun apa yang dikatakan oleh Rasulullah mendengarkan apa yang telah dihantarkan dan disampaikan oleh ayahnya, Rasulullah berkata, apakah semua anakmu engkau berikan seperti ini? Maka kemudian ayahnya berkata kepada Rasulullah, tidak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ambil kembali. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah engkau lakukan ini untuk semua anak-anakmu? Ia berkata, tidak. Maka beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat adillah kepada anak-anakmu. Maka kemudian disampaikan oleh Nu'man bin Bashir bahwa mendengarkan atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bapakku menarik kembali sedekah tersebut. Artinya membatalkan memberikan seorang budak tersebut untuk dihadiahkan kepada Nu'man bin Bashir. Dan dalam riwayat yang lain, dalam situasi demikian, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Bishir, apakah engkau mempunyai anak selain ini? Dan ayahnya berkata, iya. Beliau berkata, apakah semuanya engkau berikan seperti ini? Maka ayahnya berkata, tidak. Maka Rasulullah pun berkata, kalau begitu jangan engkau meminta kesaksian kepadaku, karena aku tidak mau memberikan kesaksian atas perbuatan zalim. Kemudian beliau berkata, apakah engkau senang bila mereka semua sama dalam berbakti kepadamu? Maka ia pun berkata, benar. Maka Rasulullah pun bersabda kepadanya, kalau demikian, jangan engkau lakukan hal itu. Muttafaqun alaih. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Allah memberikan ujian sejatinya kepada kita semuanya. Dan di antara ujian yang Allah berikan kepada kita adalah kehadiran anak-anak kita semuanya, putra dan putri kita. Maka setelah kita mendapati atas apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, begitu kerasnya peringatan yang disampaikan
di dalam nasihat untuk berlaku adil kepada putra dan putri kita. Semoga hal ini menjadi renungan bersama bagi kita. Sudahkah kita berlaku adil kepada putra dan putri kita? Sudahkah kita berlaku baik yang sama? Meskipun boleh jadi di antara putra dan putri kita, terdapat perbedaan di dalam mereka menyikapi kepada setiap diri kita semuanya. Semoga hal ini, kebaikan yang kita rasakan, kemanfaatan yang kita rasakan terhadap diri kita, tidak mengurangi kualitas keadilan yang kita terapkan kepada mereka. Dan semoga kita diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan untuk memberikan yang terbaik kepada setiap putra dan putri kita. Dikarenakan kita tidak mengetahui kapan hidayah itu akan Allah berikan kepada anak-anak kita semuanya. Tentunya tidak akan sama cara penyikapan setiap putra dan putri kita antara satu dengan yang lainnya. Namun perbedaan ini semoga tidak membuat kita membedakan pula rasa keadilan yang bisa kita terapkan kepada mereka. Dan sesungguhnya rasa keadilan itu adalah sesuatu yang sangat halus, yang tidak hanya melalui apa yang bisa dikatakan, namun bisa dirasakan. Semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa boleh jadi secara emosional kita bisa melihat seakan-akan terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya dari putra dan putri kita semuanya. Namun dengan semangat mengikuti atas apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita terus berjuang agar tidak terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya dari putra dan putri yang notabene mereka diamanahkan kepada kita semuanya. Anak-anak kita tidak pernah memilih kita sebagai orang tua mereka, tetapi Allah lah yang telah menetapkan untuk mereka bahwa kita adalah ayah dan ibu dari mereka semuanya. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrahnya, fitrah yang suci dan bersih. Namun orang tuanya lah dan lingkungannya lah yang bisa mempengaruhi warna pada setiap anak itu. Maka apakah seorang anak itu menjadi Majusi ataukah Nasrani, itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka sesungguhnya terdapat peran yang luar biasa daripada ayah dan ibunya. Maka mudah-mudahan kita bisa melaksanakan yang terbaik dan terus berjuang Bapak dan Ibu tiada henti. Kita baru berhenti perjuangan di dalam kita berbuat terbaik dan mendoakan anak-anak kita semuanya sampai dengan Allah memanggil kita pulang kepadanya. Selagi hayat masih di kandung badan Bapak dan Ibu, terus kita berjuang dan terutama kita hantarkan doa-doa terbaik kita, terus berprasangka baik kepada putra dan putri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan memberkahi setiap anak dan keturunan kita semuanya. Sebagaimana Nabi Ibrahim tidak hanya mendoakan putra ataupun anak-anaknya semata, tapi seluruh zuriatnya. Maka dari itulah disampaikan dalam doa yang boleh jadi hal itu menjadi doa yang kita bacakan setiap hari. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bahwa melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, melalui doa yang dihantarkannya, Allah memberikan pembelajaran kepada kita. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya memohon kepada Allah untuk memberikan karunia kepadanya, seorang istri dan anak-anak serta keturunannya, namun memohon kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Anugerahilah kami dan istri-istri serta anak-anak dan keturunan kami semuanya qurrata a'yun, menjadi penyejuk pandang mata pada orang yang memandangnya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami semuanya orang-orang yang bertakwa dan menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dan bahkan sebagaimana Allah mengajarkan pula kepada kita semuanya doa Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah, memohon kepada Allah agar anak dan keturunan zuriatnya, termasuk kita semuanya, adalah orang-orang istiqomah di dalam melaksanakan sholat itu. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika sholat itu betul-betul dilaksanakan secara hakikatnya, maka sholat itu adalah mencegah kita dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim.
dan memohon kepada Allah agar semoga pandangan manusia cenderung kepadanya. Warzuqhum minas thamarat, dan memohon kepada Allah agar dianugerahi untuk anak dan keturunannya rezeki yang luas. Warzuqhum minas thamarat, dan ujungnya la'allahum yashkurun. Sehingga dan semoga dengan itu semuanya mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Nah, itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang pada pagi hari ini kita bisa mendapati bahwa bagaimana Rasulullah SAW telah menuntun dan mengajarkan begitu lengkapnya kepada kita semuanya, termasuk di dalam berbuat adil kepada anak-anak kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita agar anak dan keturunan kita semuanya menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, senantiasa dalam bimbingan limpahan rahmat barokah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi tiada henti, dan kita pun memohon kepada Allah semoga kita terus diberikan keistiqomahan untuk menjadikan forum ini sebagai forum di mana kita terus merajut dan mentautkan tali silaturahim kita dengan ayah dan ibu kita semuanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ayah dan ibu kita, yang boleh jadi sebagian besar dari ayah dan ibu kita, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap pagi ini Bapak Ibu sekalian kita bersilaturahim dengan mengantarkan doa. Semoga Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, dan semoga Allah terima seluruh amal dan Allah lipat gandakan ganjaran bagi mereka. Dan semoga di alam kubur hanya alam kubur yang Allah berikan kelapangan, alam kubur yang Allah berikan cahaya yang menyejukkan bagi mereka. Dan semoga hanya taman-taman surga yang Allah hadirkan sebagai taman kebahagiaan tiada tara, sampai nanti ayah dan ibu kita semuanya Allah bangkitkan di jannah terbaiknya. Dan begitu pun pada ayah dan ibu kita yang Allah masih izinkan hingga saat ini terus melanjutkan perjalanan kehidupannya. Walaupun boleh jadi kita mendapati mereka tidak sekuat dan segagah dulu lagi, tidaklah seleluasa dulu lagi mereka di dalam melaksanakan tugas dan aktivitasnya. Maka sama-sama kita bermohon kepada Allah semoga setiap diri kita diberikan keistiqomahan untuk menjadi putra-putri yang soleh-solehah, memberikan pelayanan terbaik, penuh cinta, penuh kasih sayang kepada mereka. Hanya kebaikan-kebaikan yang dihantarkan kepada ayah dan ibu kita. Sehingga semoga dengan keberadaan kita Allah hadirkan kebahagiaan baginya di dalam menelusuri hari-hari senjanya. Sampai nanti satu ketika Allah memanggil ayah dan ibu kita, atau boleh jadi kita lah yang lebih dulu dipanggil oleh Allah. Semoga kita semuanya dipanggil ketika itu dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Habas Semimbar bin Ahmad Besar di Talawi, Sawalunto, Sumatera Barat. Sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah agar besan dari Ibu Ning kembali kepada Allah dalam keadaan terbaiknya. Diterima seluruh amalnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya. Dan semoga Allah hadirkan alam kubur yang memberikan kebahagiaan tiada tara baginya, sampai nanti Allah bangkitkan di jannahnya. Dan begitu pun kepada keluarga semoga diberikan kesabaran dan keikhlasan. Dan begitu pun kepada kita semuanya, semoga setiap kita mendengarkan peristiwa telah berpulangnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi peringatan bersama bagi kita bahwa pada saatnya nanti kita pun akan kembali kepada Allah. Dan semoga sebagaimana yang telah kita dapati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ketika Allah menyampaikan bahwa Allah selalu memberikan pembelajaran dan pengalaman tentang kematian itu, maka bersama-sama Ibu sekalian di dalam perjalanan kehidupan kita ini, kewaspadaan Allah terus hadirkan bagi kita semuanya, sehingga
ketika kita disadari atau tidak disadari melenceng dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus, maka kembali kita kepada jalan yang lurus lagi. Kemudian salah lagi, kembali lagi kita. Keliru lagi, kita kembali lagi. Maka itulah sesungguhnya latihan daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa kita terus berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke dalam jalan yang diberkahi dan diridhoinya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afuanhu wasi' mudakhalahu akrim nuzulahu wa'asilhu bil ma'i wassaldi wal barat. Dan sama-sama pula kita mendoakan Bapak Ibu sekalian, senior kita yang banyak sekali menginspirasi dalam forum ini, dan begitu banyak contoh-contoh kebaikan yang telah dilakukan dalam perjalanan kehidupannya. Sama-sama kita mendoakan untuk saudara kita, senior kita, guru kita, Bapak Ahmad Syarif Kuradimaja, yang masih terus dalam keadaan sakit, Bapak dan Ibu, setelah beliau terjatuh beberapa waktu yang lalu dan mendapatkan serangan jantung pula. Namun alhamdulillah beliau sudah dirawat di rumah pada saat ini, namun belum memungkinkan untuk bisa hadir secara luasa di dalam forum ini. Dan beliau pun menitipkan salam untuk Bapak dan Ibu seluruh peserta ini. Semoga Bapak Ahmad Syarif segera Allah sehatkan, segera Allah sembuhkan kembali, agar dapat leluasa kembali bergabung bersama kita semuanya. Dan sama-sama kita mendoakan pula untuk saudara kita yang masih terus dalam perawatan saat ini, Bapak Yasbil Anwar, semoga Allah segera sehatkan. Kita sudah rindu dengan puisi-puisi yang beliau hantarkan di dalam forum ini. Dan sama-sama pula kita mendoakan Bapak dan Ibu untuk keluarga Ibu Ike dan suami beliau Pak Beni, semoga keduanya segera Allah sehatkan, dan semoga kepada anak-anaknya Allah berikan kesabaran, keikhlasan merawat ayah dan ibunya yang keduanya dalam keadaan sakit pada saat ini. Dan begitu pun kepada Bapak dan Ibu ataupun saudara dan kerabat kita yang dalam keadaan sakit, baik dikarenakan COVID ataupun sakit lainnya, ataupun ujian-ujian kehidupan lainnya. Semoga Allah berikan kekuatan, kesabaran, keistiqomahan dalam iman dan Islam menghadapi semua ujian ini, dan semoga dengan keikhlasan itulah Allah lunturkan dan gugurkan segala dosa dan kesalahan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, insya Allah kita akan membaca 2 ayat dari surah ke-16 surah An-Nahl, yaitu bersama-sama insya Allah nanti kita akan menelusuri ayat ke-90 dan ayat ke-91. Kemudian kita akan melanjutkan dalam forum kita ini mendengarkan tausiah dari guru kita, yaitu Ustadz Fadlan Garamatan, dan semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan untuk beliau, umur yang panjang dan barokah, diberikan keleluasan di dalam menyampaikan pesan-pesan dakwahnya untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah, dengan seluruh harapan kita dan doa yang kita hantarkan dalam forum ini, semoga Allah mengijabahkan, ya Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Bersama-sama kita Bapak dan Ibu membaca Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي 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 يعظكم لعلكم تذكرون يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان 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 ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا 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 إن الله يعلم ما تفعلون إن الله يعلم ما تفعلون إن الله يعلم ما تفعلون إن
Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.